Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, perwakilan sipil Lebanon dan Israel akhirnya duduk satu meja. Pertemuan ini berlangsung di markas pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL di Naqoura, Lebanon, tepat di dekat perbatasan Israel. Pertemuan itu terjadi pada Rabu 3 Desember 2025 dan disaksikan langsung oleh Komite Internasional yang terdiri atas Amerika Serikat, Prancis, serta UNIFIL. Dari Lebanon, delegasi dipimpin oleh Simon Karam, seorang pengacara sekaligus mantan duta besar Lebanon untuk Amerika Serikat. Dari pihak Israel hadir Uri Resnik, wakil direktur kebijakan luar negeri Dewan Keamanan Nasional Israel. Pertemuan ini mengejutkan banyak pihak karena hubungan kedua negara dipenuhi perang, ketegangan, dan konflik politik selama puluhan tahun. Tidak heran, banyak yang menduga ini mungkin awal dari sebuah proses damai. Namun, Lebanon buru-buru membantah. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam langsung meluruskan spekulasi. Ia menegaskan tidak ada perundingan damai antara Lebanon dan Israel. Menurutnya, pembicaraan ini sangat terbatas dan hanya membahas implementasi penuh gencatan senjata November 2024, bukan pembicaraan damai jangka panjang. Nawaf Salam menjelaskan bahwa poin yang dibahas meliputi 3 hal, yaitu penghentian permusuhan, pembebasan sandera Lebanon, dan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon. Artinya, dialog ini hanya bagian dari mekanisme pemantauan gencatan senjata yang sudah berjalan sejak setahun lalu. Untuk memahami betapa langkanya pertemuan ini, kita harus mundur ke belakang. Lebanon dan Israel secara teknis masih dalam keadaan perang sejak 1948. Konflik makin tegang setelah perang Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober 2025. Hizbullah, sekutu Hamas yang berbasis di Lebanon Selatan, menyerang Israel dan memicu pertempuran lintas perbatasan. Pada 2024, Amerika Serikat, Prancis, dan PBB memediasi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel yang mulai berlaku pada November 2024. Dasar gencatan senjata merujuk pada resolusi DKPBB 1701 tahun 2006 yang menuntut 2 hal utama, yaitu semua kelompok bersenjata termasuk Hizbullah harus melucuti senjatanya dan keluar dari selatan Sungai Litani. Kedua, Israel harus menarik pasukannya dari wilayah Lebanon Selatan. Namun, realitas di lapangan jauh lebih rumit. Walaupun ketegangan senjata berlaku, Israel masih melakukan serangan hampir setiap hari di Lebanon. Israel beralasan serangan itu untuk mencegah Hizbullah membangun kembali kemampuan militernya. Bahkan, Israel masih mempertimbangkan pasukan di 5 titik di Lebanon Selatan, padahal seharusnya ditarik sepenuhnya. Akibatnya, Hizbullah menolak untuk melucuti senjata. Mereka menilai Israel tetap menjadi pasukan pendudukan. Di lain sisi, Nawaf Salam menegaskan Lebanon berkomitmen untuk melucuti senjata Hizbullah secara bertahap. Tentara Lebanon bahkan mulai membongkar fasilitas Hizbullah di sekitar Sungai Litani. Targetnya pada akhir tahun, wilayah itu harus dikuasai sepenuhnya oleh tentara Lebanon dan bukan aktor bersenjata lainnya. Nawaf Salam juga mengingatkan bahwa Israel punya kewajiban yang belum dipenuhi. Israel harus menarik seluruh pasukannya dari wilayah Lebanon dan membebaskan warga Lebanon yang mereka tangkap selama maupun setelah perang. Nawaf Salam menyebut Lebanon siap diverifikasi oleh mekanisme internasional terkait upaya melucuti senjata, tetapi seluruh pihak harus mematuhi kesepakatan. Hal yang menarik adalah bagaimana Lebanon dan Israel menafsirkan pertemuan ini secara berbeda. Pemerintahan Benjamin Netanyahu di Israel menyebut pertemuan ini sebagai langkah awal menuju hubungan dan kerjasama ekonomi antara kedua negara. Mereka melihatnya sebagai peluang memperbaiki hubungan. Namun, Nawaf Salam tegas menolak anggapan itu. Lebanon tetap berpegang pada Prakarsa Perdamaian Arab 2002, yaitu normalisasi hubungan hanya bisa terjadi jika ada negara Palestina merdeka.
Ini jelas bertentangan dengan posisi Netanyahu yang menginginkan Lebanon masuk ke perjanjian Abraham, yaitu normalisasi tanpa syarat negara Palestina. Pertemuan Lebanon-Israel ini bukan langkah awal perdamaian, bukan pula pembicaraan normalisasi. Pertemuan ini murni membahas bagaimana gencatan senjata dapat diterapkan sepenuhnya dan bagaimana mengurangi resiko perang besar baru di perbatasan. Yang jelas, fakta bahwa kedua negara bisa duduk bersama setelah puluhan tahun tetap menjadi perkembangan diplomatik yang signifikan. Meski belum membuka pintu perdamaian, pertemuan ini setidaknya menunjukkan bahwa ruang komunikasi masih ada.